Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Selamat siang sahabat turism. Tentunya senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam acara Pagar Alam Tourism on Podcast persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Sahabat turism sekalian, kita tahu bahwa saat ini pemerintah Kota Pagar Alam akan menghadapi atau akan memasuki usia ke-25 tahun, di mana usia dewasa yang akan meninggalkan masa-masa remaja. Dan saat ini pemerintah Kota Pagar Alam telah melakukan berbagai upaya dan persiapan-persiapan terkait dengan kegiatan dalam rangka pelaksanaan HUT Kota Pagar Alam ke-25 tahun 2026. Dan salah satu yang menarik adalah bahwa pemerintah Kota Pagar Alam telah melakukan lomba desain logo HUT Kota Pagar Alam. Dan telah hadir bersama kita sahabat turism, ya, seorang pemuda yang inspiratif sekali, generasi muda yang merupakan pemenang desain logo HUT Kota Pagar Alam. Selamat siang Bung Tagar. Selamat siang, senang Pak sekali Hafiz. tentunya Terima ya. kasih. Senang sekali kita bisa berbincang-bincang banyak nanti Siap. Bung Tagar terkait dengan bagaimanakah proses ya sehingga pemerintah Kota Pagar Alam telah melakukan lomba desain logo dan telah terbit keluar logo yang terbaik yang merupakan desain dari Bung Tagar. Baik Bung Tagar, kita tahu kan bahwa Bung Tagar adalah seorang yang selama ini menggeluti bidang kesehatan Bung, Betul, ya. betul. Tapi sekarang terinspirasi Bung untuk ikut lomba desain logo. Apa sih yang mendasari, maksudnya yang membuat inspirasi Bung Tagar ikut berperan dalam kegiatan lomba logo ini Bung? Baik, sebelumnya terima kasih nih atas undangan ke Pagar Alam Tourism Podcast tadi ya dari Dinas Pariwisata. Jadi Pak Hafiz, kalau mengenai desain logo, memang bukan profesi keseharian saya membuat desain, tetapi kemarin itu kan agak menariknya adalah ketika ini ulang tahun ke-25. Iya, ulang tahun ini ya. Nah, jadi kan ada istilah ulang tahun perak, ada ulang tahun benar. emas. Kalau ulang tahun perak 25, emas 50 tahun. Iya, benar. Jadi saya berpikir, saya cobalah ikut sayembara karena ini ulang tahun ke-25 atau perak ini kan tidak tiap tahun. Dalam seumur hidup orang hanya merayakan ulang tahun perak dan emas hanya sekali. Hanya sekali, ya. Jadi saya pikir saya ikut sayembara tadi. Mungkin saya ikut sekitar tanggal 14 sampai saya submit itu pagi-pagi setelah saya membuatnya pada malam hari itu tadi, ya prosesnya seperti itu saya ikuti kan, dan alhamdulillah diumumkannya sebagai pemenang sayembara logo tersebut. Iya. Kan. Jadi dari berbagai banyak desain yang masuk, sahabat turism, ternyata desain dari Bung Tagar ini keluar sebagai yang terbaik. Betul. Apa sih Bung yang menjadi filosofinya atau apa sih yang menjadi konsepnya dari desain logonya dari Bung Tagar ini? Konsepnya sebenarnya simple ya mungkin, tetapi mungkin orang banyak tidak terpikir. Saya tuh selalu terinspirasi itu begini, ulang tahun perak itu biasanya suatu negara atau suatu peradaban ada yang menyebut dengan koin memoratif. Koin memoratif itu ada koin peringatan. Jadi ketika ada momen sejarah atau tokoh tertentu, itu biasanya itu dari zaman kerajaan dahulu sampai ke zaman peradaban modern itu membuat koin biasanya dulu tuh kan. Nah, salah satu contoh kalau Bank Indonesia, kita ulang tahun perak itu ada 6 sampai 8 koin yang dibuat. Ada dengan bahan perak, itu pecahan waktu itu paling tinggi ya, sekitar ada pecahan 25.000. Iya. Ada yang dari emas juga, ada menggunakan gambar penari Bali, Garuda Wisnu Kencana segala macam. Jadi koin komemoratif koin tadi itu menjadi dasarnya. Nah, saya berpikir bahwa ulang tahun perak ini kan juga momen yang bersejarah bagi Kota Pagar Alam kan. Seperti kata Pak Hafiz tadi bahwa ulang tahun usia ke-25 ini kalau dibilang remaja sudah sudah lewat tapi ya. dibilang tua juga belum ya, tapi matang. Iya benar. Nah, jadi harapannya pun begitu bahwa Kota Pagar Alam sekarang ini sudah jauh lebih matang baik dari segi pemerintahan, masyarakat dan seluruh elemennya, sehingga untuk menyongsong yang ke-50 tahun akan lebih mudah. Jadi itu dasarnya ada saya membuat koin komemoratif. Itu mungkin dasar awalnya. Jadi dari koin, karena konsepnya agak berbeda mungkin Bung ya dengan yang lain, karena yang Bung Tagar ini berbentuk koin gitu Bung ya. Apa sih Bung yang ditonjolkan dari desain logonya itu? Satu, koin komemoratif tadi yang saya tonjolkan bahwa ini adalah suatu momen sejarah yang penting, 25 tahun. Yang kedua adalah
desain di dalam situ kan jelas ada siluet gunung, Iya. menunjukkan indikasi geografis Kota Pagar Alam, gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, terus lagi ada di situ juga ukiran yang saya ambil dari Rumah Bagi tadi itu kan, terinspirasi dari Rumah Bagi tadi, di sekitarnya itu juga menunjukkan identitas budaya lokal kita, dan juga ada rumah barinya, siluetnya juga, dan daun kopi dan daun teh. Nah, tetapi yang saya justru ini kan kemarin juga sempat itu ada yang bertanya, kok Kencana Mandulikanya seperti itu? Saya tahu dari gunung. Betul, kalau kita sebutnya Mandala Kencana Mandulika itu selain lingkaran seperti matahari tadi ada lagi lingkaran. Nah, tapi saya akan mengambil terinspirasi hanya bagian dari inti Kencana Mandulika tadi saya taruh di atas gunung itu, dan saya membedakan warnanya menjadi warna gold. Gold, iya. Dalam artian bahwa saat ini kita usia perak. Makanya seluruh ornamennya kan, tetapi tujuan kita di atas puncak gunung itu adalah matahari emas itu tadi. Jadi puncak kemasyuran, kejayaan ataupun keberlimpahan dan kesuksesan pemerintah Kota Pagar Alam dalam waktu 25 tahun lagi. Jadi sebenarnya ciri khas atau etnik Kota Pagar Alam sudah terwakili, Dok, ya. Karena ada Gunung Demponya, ada Humabahinya, kemudian ada angka 25-nya yang memang sebenarnya sudah mewakili semua ya dari apa yang menjadi simbol atau ciri biasanya terbit logo itu sendiri. Betul. Ya. Kemudian Bung, apa sih awal-awalnya Bung Tagar tahu dari mana sih Bung ada sayembara ini? Sosmed lah. Oh, ada di sosmed ya. Scroll, apa ini? Sayembara kan? Iya. Terus ngeliat beberapa teman di Facebook kok nggak salah ya. Itu posting. Wah, menarik nih, saya bilang konsepnya. Ya teman saya berpikir lagi kan, waduh, desain apa nih? Desain orang saya nggak bilang jelek, bagus-bagus semua. Iya. Cuman mungkin secara pemilihan saya lihat mungkin monoton. Hanya siluet gunung, ada kopi kan, atau ada ini rumah bari tergambar secara grafis. Nah, saya berpikir apalah yang membuat beda. Saya ingat, oh iya, ini kan ada ulang koin tahun perak tadi ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang hobi mengkolektor barang antik itu pasti tahu dengan koin komemoratif itu kan. Karena itu punya nilai secara tinggi. Mungkin dulu dibelinya berapa, tetapi sekarang itu kalau dijual harganya mungkin ratusan juta. Jadi tidak hanya kita memang ada dasarnya ya bagaimana kita menciptakan ide atau gagasan sehingga tertuang dalam logo tadi, sehingga bisa keluar sahabat turisme sebagai juara dalam lomba atau sayembara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pagar Alam. Otomatis kan ini dinilai oleh juri-juri yang berkompeten ya, Dok ya. Tapi kita tahu mungkin setelah keluar sebagai pemenang, Bung Tagar, banyak sekali sih suara-suara miring yang mungkin akan terdengar ya. Bagaimana sih Bung Tagar menghadapinya, Bung, terhadap suara-suara miring atau orang-orang yang mungkin banyak melakukan koreksi terhadap karya Bung Tagar itu, Bung? Tidak ada masalah. Karena begini, pada dasarnya karya itu adalah hasil dari buah pikiran, ya kan? Dan kalau kita kategorikan logo ini sebagai seni, tentu seni itu memiliki nilai subjektivitas. Iya, benar. Tergantung siapa yang menilai. Siapa yang menilai ya. Atau kalau bahasa kasarnya kita bilang tergantung selera. Mungkin contoh kalau kita lihat, misalnya Pak Hafiz nih, kita tanya, apa lagu favoritnya? Satu lagu apa Pak misalnya? Yang Bapak paling suka, contohnya apa misalnya? Lagu pop misalkan ya. Terserah yang paling suka, lagu apa misalnya? Sheila on Seven misalkan, Sahabat, atau Kita sebetulnya. Kita, ya kan? Kalau saya lebih senang mungkin misalnya saya jawab, oh enggak. Kalau saya lebih senang itu adalah lagunya Padi. Iya. Misalnya dengan judul Begitu Indah. Iya. Dan kita berdebat tentang mana yang lebih baik. Mana yang lebih bagus ya. Karena itu tadi kan, memang semua orang punya subjektivitas dalam menilai. Benar. Tentang tergantung sudut pandang mana dia berdiri gitu kan. Ya kita tidak tahu kenapa Pak Hafiz senang misalnya lagu apa tadi? Kita. Iya, gitu kan? Mungkin lagu itu ada memori saat lagu itu dulu keluar. Oh ini lagu tentang pertemanan, kita lagi akrab-akrabnya segala macam. Yang saya tidak memiliki memori dengan lagu itu, sehingga saya tidak memilih lagu itu sebagai lagu terbaik. Nah, jadi dalam karya seni pun saya rasa seperti itu. Makanya seni itu tadi itu selain dia memiliki suatu nilai keindahan, tentu ada subjektivitas. Jadi ketika ada orang yang mengkritik atau membilang bahwa desain saya tidak baik, jelek segala macam, saya tidak pernah merasa terganggu karena itu tergantung selera. Iya, benar. Jadi biarlah mereka mengkritik, memang karena kita punya landasan filosofis tersendiri ya, Dok ya.
Tapi ada juga dok yang menyindir ya secara halus mungkin, oh itu karena buatan AI dan sebagainya, kemudian itu tidak orisinil. Itu bagaimana dok? Kalau kita berbicara tentang AI, Pak Hafiz, jadi mengenai sayembara ini akan melahirkan dua cerita yang berbeda. Jadi two different stories yang berbeda. Yang pertama mengenai sayembaranya dulu, yang kedua mengenai AI-nya dulu. Kalau mengenai sayembara, saya rasa ceritanya akan menjadi sangat pendek. Kenapa? Di sayembara pengumumannya tidak ada aturan atau larangan untuk menggunakan perangkat AI. Iya benar. Jadi kalau mengenai sayembara logo ini menggunakan AI atau tidak, selagi hukum kita ini memiliki namanya azas legalitas ya, atau apabila itu tidak dilarang, sehingga tidak ada yang dilanggar. Sayembara logo ini tidak ada larangan menggunakan apa? AI. Jadi tidak ada yang dilanggar. Itu cerita yang pertama nih mengenai AI. Cerita kedua, kita akan berbicara panjang kali lebar, kali tinggi mengenai apa sih AI, ya kan? Jangan sampai juga bahwa seolah-olah kita ini di masyarakat Kota Pagar Alam, terutama generasi muda tuh menjadi anti AI, benar. atau alergik terhadap AI. Itu cerita yang berbeda. Jadi menurut saya kalau mengenai sayembara logo tadi, saya jawabnya sangat simpel, ya kan? Panitia tidak menganulir, karena juga di pengumuman sayembara tidak ada larangan. Ya, saya rasa juga saya lihat rombongan-rombongan yang ditampilkan di slideshow itu juga banyak yang menggunakan apa? AI. Mungkin hanya 1, 2, 3 lah, atau yang tidak menggunakan AI. Tapi sisanya menggunakan AI kan? Ya mungkin kalau yang menang pihak lain yang menggunakan AI juga akan tetap sama. Tetapi yang menariknya, Bung Hafiz, itu adalah saya senang dengan adanya orang kritik menggunakan AI segala macam. Akhirnya di masyarakat Kota Pagar Alam, setidaknya di kalangan anak muda ini, terjadi diskursus atau percakapan publik mengenai apa itu AI. AI tadi ya. Dan saya rasa ini yang bagus, karena selama ini kita membutuhkan yang adanya pro dan kontra. Karena pro dan kontra ini yang melahirkan dialog. Benar. Itu kurang lebih sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan hanya AI saja sih Bung ya, tapi bagaimana menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk cerita tadi, sehingga lahirlah namanya logo itu tadi. Betul. Ya. Bukan hanya sekedar kita dibuatkan oleh AI saja, tapi ide dan gagasan tadi sebenarnya sahabat tourism yang muncul sehingga lahir logo tadi. Kemudian dok, kalau kita bicara AI sebenarnya ya, karena mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang harus kita berhubungan atau menyentuh dengan AI tersebut. Kalau dari Bung Tagar, apa sih tanggapan Bung Tagar tentang hal lain lah kalau kita menggunakan AI untuk membantu kehidupan kita? Betul. Saya sedikit agak panjang nih, nggak apa-apa nih ya, karena jarang nih diundang podcast oleh Dinas Pariwisata nih. Seumur hidup di Pagar Alam baru sekali ini. Jadi saya suatu kebanggaan dan suatu kehormatan. Satu, saya tanya tadi mengenai kita membuat suatu logo tadi misalnya menggunakan prompt atau kata perintah. Nah itu orang banyak yang bilang bahwa itu hanya menggunakan prompt. Betul, kita hanya menggunakan prompt. Kita membuat kata perintah. Tetapi yang jangan juga dilupakan, kata perintah itu adalah bahasa. Bahwa language itu adalah beyond communication, lebih di atas komunikasi. Karena apa? Ahli bahasa sudah sepakat bahwa berbahasa itu sebenarnya bukan hanya berbicara, tetapi berpikir dengan kata-kata. Jadi kata perintah tadi kan bahasa tuh. Iya benar. Bukan berarti tidak ada pemikiran di situ. Dalam kasus logo saya, jujur saya menghabiskan 4 jam. Walaupun saya menggunakan AI, saya pakai 4 jam. Bagaimana berpikir saya lihat ini kan, nggak bagus. Tolong dibuat ini gradasi warnanya seperti ini. Nggak bagus ini. Itu sampai 4 jam. Mungkin file sebelumnya saya posting itu ada sekitar 40-an. Yang harus dipilih lagi sesuai dengan sortir lagi. Kan begini, AI itu adalah alat atau tools mewujudkan apa yang kita pikirkan. Sampai saya mendapatkan apa yang saya pikirkan, baru saya stop memberikan kata perintah. Jadi yang mahal itu adalah pemikirannya ya, inspirasinya. Saya rasa juga begitu kan. Contoh misalnya kalau memang saya meng-hire atau mempekerjakan salah seorang desain grafis, saya bayar. Tolong buatkan logo seperti ini. Datang lagi, Pak ini kurang. Saya maunya ini coret begini kan kurang. Kurang lebih begitu prosesnya. Seperti itu, tetapi profesi ini diambil alih oleh AI itu tadi sendiri. Karena mau tidak mau kita akan bersentuhan juga dengan seperti itu. Baru kita bicara lanjut pertanyaan dari Pak Hafid yang kedua tadi, bagaimana peran AI di masa mendatang. Ini sangat menarik.
Kenapa saya berharap dalam kesempatan ini kita bisa sama-sama diskusi, terjadi dialog bahwa mungkin kita jangan alergi terhadap AI. Ada begini, AI ini kan suatu revolusi teknologi ya, Iya, benar. yang sifatnya menembus seluruh lini. Lini itu mulai dari lini industri, profesi, ya kan, sampai administrasi dalam artian sih pemerintahan. Mungkin akan terkejut, tapi silakan nanti cross check di Google ya, dan Google juga AI. Jangan lupa kan, bahwa sudah ada beberapa kementerian di Albania sudah digantikan AI. Jadi menteri itu sudah digantikan oleh apa? AI. Jadi AI ini adalah suatu kemajuan. Nah, saya mengutip perkataan dari Profesor Bagus Mulyadi yang dia berkata adalah bahwa setiap adanya suatu revolusi itu akan melahirkan bifurkasi. Bifurkasi itu dua cabang. Iya. Dua cabang. Satu itu orang yang setuju dan yang tidak setuju. Contoh revolusi industri di zaman dulu di Eropa adanya ditemukan mesin uap. Iya, benar. Ada yang merasa diuntungkan bagi para kapitalis yaitu pemodal sehingga biaya produksi menjadi lebih lebih rendah. murah, tapi bagi buruh pekerja kasarnya itu merugikan karena ada ancaman hilangnya berkurangnya lapangan pekerjaan. PHK dan sebagainya, iya. Nah, saya rasa juga dalam kemajuan AI seperti itu begini, setiap perubahan kita sepakati dulu nih Bung Apis. Iya. Yang pasti terjadi itu adalah perubahan. Iya, benar. Dari siang ke malam, ya kan, apapun itu kan, perubahan itu tidak bisa dihindari. Perubahan itu pasti terjadi. Nah, tinggal bagaimana menyikapi perubahan. Dalam suatu perubahan hanya akan melahirkan dua golongan. Golongan yang pertama itu adalah yang selama ini dia merasa berada di zona nyaman. Ya, dengan sistem yang ada, itu kita sebut pro status quo. Perubahan itu menjadi ancaman karena dia sudah berada di zona nyaman. Zona nyaman tadi. Yang kedua, bagi orang yang melihat suatu perubahan itu menjadi suatu opportunity atau peluang. Kesempatan, ya. Nah, jadi setiap perubahan itu hanya melahirkan dua bifurkasi. Kalau Prof. Bagus Mulyadi tadi menyatakan seperti itu, dia lebih kasar lagi ngomongnya dalam artian perubahan ini seperti AI dia bilang itu either you capitalize, kau manfaatkan semaksimal ya, atau it will consume you. Ini akan menghabiskanmu. Nah, kalau saya bilang tadi itu tadi ada dua percabangan tadi. Yang satu adalah bagi orang yang status quo nyaman dengan apa yang ada, tentu ini ancaman bagi dia. Tetapi bagi orang yang ini melihat ini peluang. Mungkin itu dulu, nanti kita. Tapi mau tidak mau kemajuan zaman itu akan terus kita temui. Oleh karena itu, bagaimana kita sendiri ya menempatkan posisi dirikan kita, apakah kita mampu untuk bersaing atau justru malah menjadi ancaman tadi ya sehingga membuat kita tertinggal. Betul. Ya, Bung Tagar, kalau kita kembali ke logo tadi Bung Tagar ya. Kan ada tema yang Bung Tagar tawarkan di logo itu. Apa sih Bung temanya Bung? Tema tagline. Iya, tagline-nya. Sinergitas untuk kemajuan. Jadi ada sinergitas untuk kemajuan. Sehingga tagline itu menjadi salah satu tema HUR Kota Pagarlam ya Bung ya. Yang ada di pikiran Bung Tagar, sinergitas yang bagaimana sih Bung yang Bung Tagar harapkan dari menerbitkan tagline tersebut Bung? Jadi sinergitas itu kan dari definisi kata bersinergi ya. Sinergitas itu adalah orang yang sama-sama bertukar energi atau saling memberikan energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi sinergitas untuk kemajuan dalam artian di sini saya berharap dengan tagline tersebut bahwa Kota Pagar Alam ini seluruh stakeholders-nya yang ada itu mulai dari pemerintah, ya kan, masyarakatnya, pelaku usahanya, kita bilang sektor bisnisnya, ya, atau swasta, private sector kan, kita ngomong akademisinya kan, atau kita juga bilang rombongan agamawan, alim ulama, itu bersinergi untuk mencapai suatu kemajuan bagi Kota Pagar Alam. Karena saya sangat yakin bahwa ketika suatu tujuan hanya dikerjakan oleh satu pihak, dibandingkan dengan kooperatif, orang yang pihak yang tadi ya, jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan dilakukan ketika kita melakukan bersama-sama daripada sendirian. Jadi itu tema kenapa harus bersinergi. Dan menjadi penting juga karena sesuai dengan saya lihat beberapa tahun terakhir kan kita lihat di zaman
pemerintahan yang sekarang juga kan bahwa kata sinergi itu dari Pak Gubernur juga, Pak Herman juga sering kan, Pak Ludi juga saya pikir memang kata yang bagus. Jadi sinergi itu lebih bersifatnya holistik. Nah, daripada selama ini orang berpikirnya ego sektoral. Ego sektoral, benar. Oke, contoh misalnya ngomong pariwisata nih. Bekerja sendiri. Ya kan, bagaimana meningkatkan pariwisata? Wow, pokoknya ditargetkan kunjungan harus apa? Meningkat segala macam. Padahal salah satu permasalahan adalah aksesibilitas. Iya. Seperti jalan, bandara. Apakah itu tugas dinas pariwisata membangun bandara? Sehingga harus bersinergi juga dengan sektor-sektor lain atau elemen-elemen lain ya. Itu. Jadi bahwa masalah itu tidak bisa dilihat dari satu pandang satu sektor. Jadi sinergi itu kunci bagi saya untuk menuju kemajuan. Mungkin itu. Jadi benar, sahabat tourism. Tagline-nya sinergitas untuk kemajuan. Jadi kita berharap bahwa akan terwujud sinergi dari berbagai elemen untuk membangun Kota Pagar Alam ini mulai sekarang sampai ke depannya. Bung Tagar, sekarang kalau selaku generasi muda yang Bung Tagar, apa sih yang Bung Tagar harapkan setelah Bung Tagar terpilih, kemudian menang untuk teman-teman yang lain atau untuk generasi yang lain, sehingga mereka juga merasa mampu mengaktualisasi diri seperti itu, Bung? Di zaman seperti sekarang, kalau menurut saya anak-anak muda jauh lebih pintar dari kita. Kita harus akui itu. Saya dibilang tokoh pemuda, sebenarnya saya udah kepala 4 tahun ini, jadi nggak muda lagi ya kan. Tetapi satu hal bahwa anak muda itu mereka tuh punya spirit yang tinggi. Apalagi kita sebut ada Gen Z, Gen apa ya sekarang? Gen Alpha itu kan. Jadi mereka tuh generasi sudah melek teknologi. Nah, sedangkan mungkin kita generasi yang lebih tua, yaitu kan generasi milenial tadi atau baby boomers itu kan, itu agak sedikit kudet, kurang update. Nah, tetapi jangan terjadi yang namanya merasa salah satu lebih unggul. Iya. Kita yang tua pun harus berani belajar kepada yang lebih muda, karena lebih muda tuh terkadang ilmunya lebih fresh, lebih baru, mereka fresh graduate, baru lulus dari suatu universitas ternama, mereka punya ilmu yang diakui, kita harus belajar. Tetapi mungkin yang lebih tua juga, walaupun ilmunya kalah, mereka memiliki wisdom, kebijaksanaan, pengalaman juga experience itu yang paling mahal itu kan. Jadi ketika antara yang tua dan yang muda bisa bersinergi, nah itu tadi kan saya rasa itu hal yang sangat baik untuk kemajuan Kota Pagar Alam. Nah, tapi tadi poinnya adalah saya ingin menggarisbawahi di podcast ini tentang salah satunya kita harus melek teknologi. Iya. Itu karena sudah menjadi tuntutan ya, bagaimana nantinya kita juga akan tetap bersinggungan dengan teknologi tadi. Saya bilang begini tadi, kalau Mukhtar Yadi, Pak Apis tahu, salah satu bosnya Lipo Group, saya pernah lihat tuh YouTube short, dia ngomong, apakah nanti, misalnya kita ngomong tadi topik AI ya, apakah AI itu nanti akan menggeser pekerjaan manusia atau mengganti katanya? Dia jawabnya iya, tegas, ya kan? Dengan adanya AI, profesi Anda, pekerjaan Anda akan terganti. Bukan dengan AI tapi dengan orang yang bisa menggunakan AI. Teknologi, iya benar. Jadi dalam suatu arus perubahan seperti teknologi, seperti internet, bisa kita bendung. Orang semua menggunakan apa? Internet kan tidak bisa dibendung lagi kan. Jadi ketika adanya suatu perubahan besar-besaran, pilihannya kan cuma satu. Kita ini spesies yang berevolusi sudah dari berapa, nggak tahu ya, berapa ratus ribu tahun yang lalu. Manusia ini kan ada apa, perang komet jatuh lah, ada segala macam, toh kita masih bertahan. Jadi bagi generasi muda juga jangan pernah menganggap bahwa kemajuan teknologi itu ancaman. Mungkin sekarang kita belum tahu bagaimana cara beradaptasi, tetapi dengan kemajuan zaman pasti kita pun manusia beradaptasi kan. Sekarang nenek-nenek juga sudah pakai WA, sudah menggunakan Facebook. Jadi bagaimana kita harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tadi. Betul, sangat betul. Ya, sahabat tourism, senang sekali ya kita berbicara. Sebenarnya banyak sekali yang akan kita bahas, kita gali dengan Bung Tagar ini. Tapi Bung Tagar, kami cukup berterima kasih sekali atas kesempatan ini. Dan closing statement Bung Tagar, apa sih harapan Bung Tagar dengan hari jadi Kota Pagar Alam yang ke-25 tahun ini untuk ke depan? Harapan saya kepada Kota Pagar Alam di hari ulang tahun yang ke-25 pada tahun ini adalah satu, semoga kotanya makin maju. Seperti dengan sinergitas untuk kemajuan. Maju di sini bukan sekedar
infrastruktur, ya kan, bahwa membangun infrastruktur itu mudah, tetapi yang paling susah adalah kita membangun sumber daya manusia. Iya. Karena peradaban itu hanya akan maju apabila manusianya dulu yang maju. Jadi saya harapkan pada ulang tahun ke-25 tahun Kota Pagar Alam ini bahwa fokus kita bersama-sama dari pemerintah, dari agamawan, akademisi, masyarakat, sektor bisnis juga, bahwa investasi termahal dan terpenting untuk kemajuan kita mencapai 50 tahun yang emas tadi, itu bukan di infrastruktur fisik. Itu hanya pendukung, bukan tidak penting, tetapi membangun sumber daya manusia itu yang menjadi lebih penting tadi, lebih penting, skala prioritas. Jadi saya tekankan di sini bahwa sekali lagi yang harus dimajukan terlebih dahulu sesuai dengan tagline sinergitas untuk kemajuan adalah kita memajukan dulu sumber dayanya manusianya. Itu. Baik sahabat tourism, senang sekali nanti mungkin akan kita undang lagi Bung Tagar ya dengan topik dan materi yang berbeda, karena sebenarnya masih sangat banyak yang harus kita bahas dengan sosok pemuda yang inspiratif ini. Oke sahabat tourism, sekali lagi Bung Tagar kami ucapkan terima kasih. Kita akan undang lagi, kita akan berdiskusi lagi di lain momen atau lain kesempatan. Sahabat tourism, Kota Pagar Alam akan masuk usia yang ke-25 tahun. Jadi silakan dimanapun kalian berada untuk datang ke Kota Pagar Alam. Kita ramaikan, kita majukan, dan kita gembirakan bersama hari jadi Kota Pagar Alam ke-25 tahun ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia.